Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilma Arina Nur Azizah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 22000244343. Pada video ini, saya akan membahas secara mendalam dan komprehensif mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau disingkat Undang-Undang KIA. Pembahasan ini saya rangkum berdasarkan hasil kajian dan catatan pribadi dari sebuah webinar nasional yang mengangkat tema implikasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak terhadap bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Webinar tersebut menghadirkan 3 narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Ada akademisi, pelaku usaha, dan perwakilan dari serikat pekerja. Dari ketiganya, kita bisa melihat bahwa isu kesejahteraan ibu dan anak, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan, bukan hanya soal norma hukum, tetapi juga soal keadilan sosial, ekonomi, dan realitas di tempat kerja. Berikut resum materi dari webinarnya akan saya sampaikan, yaitu korelasi substansi materi webinar UU KIA yang disahkan dan tantangan ketenagakerjaan. Diskursus mengenai rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 menimbulkan dinamika besar dalam ruang hukum, kebijakan publik, dan industri ketenagakerjaan di Indonesia. Materi webinar yang telah saya catat dengan teliti menyajikan kerangka berpikir kritis dari para narasumber, masing-masing berasal dari kalangan akademisi, dunia usaha, dan organisasi buruh. Ketiga perspektif tersebut tidak hanya menunjukkan dimensi substantif dari RUU yang kala itu sedang dibahas, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran praktis akan keberlakuannya di lapangan, yaitu 1. Substansi RUU yang diakomodasi dalam UU KIA. Beberapa substansi utama dari RUU yang dibahas dalam webinar telah benar-benar masuk dalam undang-undang yang kini berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa materi webinar saat ini sudah sangat relevan dan mendekati realitas legislasi yang terjadi di antaranya, yaitu 1. Hak cuti melahirkan yang diperpanjang. RUU KIA mengusulkan cuti melahirkan hingga 6 bulan sebagai bentuk perlindungan terhadap ibu bekerja. Ini kemudian benar-benar masuk dalam UU KIA meskipun tidak bersifat mutlak. Dalam pasal-pasal UU KIA disebutkan bahwa cuti 3 bulan pertama adalah hak yang pasti, sementara 3 bulan berikutnya dapat diberikan berdasarkan kondisi khusus, seperti komplikasi medis dengan dukungan surat dokter. Artinya, ada pembatasan bersyarat yang tidak terlihat dalam narasi awal RUU. Tetapi kompromi ini mencerminkan pendekatan realistis terhadap keberlangsungan bisnis. Yang kedua, larangan pemutusan hubungan kerja. Substansi yang disampaikan dalam webinar mengenai pentingnya perlindungan kerja bagi ibu hamil juga masuk dalam Undang-Undang KIA. Secara eksplisit melarang PHK terhadap ibu yang sedang menjalani hak-haknya terkait kehamilan, persalinan, dan menyusui. Hal ini menjadi bentuk konkret dalam perlindungan terhadap pekerja perempuan yang sebelumnya dianggap lemah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketiga, hak cuti suami untuk pendampingan. RUU KIA membuka ruang keterlibatan suami dalam pengasuhan. Dalam UU KIA, ketentuan ini diakomodasi melalui pemberian cuti selama 2 hari dan maksimal 5 hari untuk suami mendampingi istri saat melahirkan. Walau belum menyentuh bentuk parental leave jangka panjang sebagaimana negara-negara Skandinavia, ketentuan ini sudah menjadi awal langkah progresif menuju pengakuan peran laki-laki dalam proses pengasuhan dan kelahiran.
Keempat, hak menyusui dan laktasi. Materi webinar menyebutkan pentingnya pengaturan fasilitas laktasi di tempat kerja. UU KIA kemudian menyantumkan hak ibu untuk mendapatkan waktu dan tempat menyusui, serta menyimpan ASI saat bekerja. Ketentuan ini sejalan dengan standar internasional ILO yang menjadi komponen penting dalam menunjang kesehatan bayi serta produktivitas ibu bekerja. Materi selanjutnya yaitu substansi RUU yang tidak dimasukkan dalam UU KIA. Meskipun sejumlah substansi utama RUU berhasil diserap dalam undang-undang yang berlaku, terdapat pula beberapa bagian yang secara eksplisit atau implisit dihapus, direduksi atau tidak diadopsi, antara lain cuti 6 bulan yang bersifat mutlak. RUU KIA sebelumnya menawarkan cuti 6 bulan sebagai hak mutlak ibu bekerja. Namun dalam UU KIA, cuti tambahan hanya diberikan dalam kondisi khusus dan tidak bersifat universal. Ini menjadi indikasi bahwa tekanan dari kalangan pengusaha terdapat beban finansial dan produktivitas memengaruhi finansial undang-undang. 2. Cakupan terhadap pekerja informal. Dalam webinar disebutkan harapan agar pekerja informal juga mendapatkan perlindungan. Namun UU KIA terbatas hanya pada pekerja formal yang memiliki hubungan kerja resmi. Ini menciptakan eksklusi hukum yang cukup serius mengingat mayoritas perempuan Indonesia bekerja di sektor informal. 3. Pengaturan tentang ayah, kakek, atau anggota keluarga lain. Beberapa negara memberikan parental leave kepada orang tua tanpa membedakan ibu dan ayah, bahkan mencakup kakek dan nenek dalam kondisi tertentu. Namun, UU KIA membatasi hak tersebut hanya pada ibu dan ayah sebatas pendamping kelahiran. Ini menunjukkan pengakuan tanggung jawab pengusaha masih berat sebelah pada ibu. Yang keempat, skema pendanaan dan tanggung jawab negara. RUU menyiratkan perlunya peran negara dalam mendanai cuti melahirkan, namun UU KIA tidak menyebutkan sumber pembiayaan. Hal ini menyisakan kekosongan hukum yang beresiko menimbulkan konflik antara pekerja dan pemberi kerja, serta potensi penolakan oleh kalangan usaha. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu potensi kendala implementasi UU KIA terhadap UU Ketenagakerjaan. Poin krusial dalam materi webinar yang sangat relevan dengan implementasi UU KIA adalah analisis tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa kendala nyata yang dipetakan antara lain yaitu 1. Inkonsistensi regulasi dan potensi tumpang tindih. Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan cuti melahirkan 3 bulan, sementara Undang-Undang KIA memperpanjang menjadi 6 bulan dengan syarat tertentu, tanpa revisi atau harmonisasi. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, mana yang berlaku lebih kuat dan bagaimana penerapannya. Meski prinsip leg posterior derogat legi priori dapat digunakan, ketidakhadiran penyesuaian teknis dapat menyebabkan kebingungan di lapangan. 2. Ketiadaan peraturan pelaksanaan. UU KIA belum disertai dengan peraturan pemerintah atau Permenaker yang menjelaskan teknis pelaksanaan cuti, pembiayaan gaji, prosedur pemantauan, serta mekanisme sanksi. Ini membuka ruang multitafsir dan memperlemah daya eksekusi norma hukum yang ada dalam undang-undang. 3. Beban ekonomi pada dunia usaha. Narasumber dari kalangan pengusaha dengan tegas menyatakan bahwa cuti panjang tanpa kejelasan siapa penanggung biaya beresiko menyebabkan bangkrutnya bisnis, terutama usaha kecil. Jika pengusaha wajib membayar gaji penuh selama 6 bulan tanpa produktivitas.
maka resiko diskriminasi dalam perekrutan terhadap perempuan menjadi sangat tinggi. Diskriminasi tidak langsung terhadap perempuan. UU KIA, walau dimaksudkan untuk melindungi, justru berpotensi menciptakan diskriminasi implisit. Perusahaan dapat memilih untuk tidak merekrut perempuan usia produktif demi menghindari beban ganda hukum. Ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif dalam ketenagakerjaan. 5. Ketimpangan antara pekerja formal dan informal. Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mencakup pekerja formal. Begitu pula UU KIA. Mayoritas perempuan bekerja di sektor informal. Misalnya buruh tani, pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hak-hak ini. Maka UU KIA justru memperlebar jurang perlindungan antara pekerja yang tercatat dan yang tidak terlihat secara hukum. Keenam, lemahnya mekanisme pengawasan. Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur adanya pegawai pengawasan ketenagakerjaan. Namun dalam UU KIA tidak ditegaskan lembaga mana yang bertugas melakukan monitoring pelaksanaan hak-hak ibu dan anak di tempat kerja. Ketiadaan ini menyebabkan implementasi UU KIA sangat bergantung pada itikat baik pelaku usaha dan kesadaran individu, bukan mekanisme struktural bank negara. Materi selanjutnya yaitu keempat, refleksi kritis dan rekomendasi implementasi. UU KIA adalah capaian hukum penting dalam menjamin hak-hak dasar ibu dan anak. Namun agar tidak menjadi norma yang berhenti di atas kertas, diperlukan beberapa langkah, yaitu pertama, segera menyusun peraturan pelaksanaan PP, Permenker atau SE Kemenaker untuk memperjelas tanggung jawab, sumber pembiayaan dan prosedur pelaksanaan cuti, serta perlindungan pekerja. 2. Mengintegrasikan UU KIA ke dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar tidak terjadi dualisme norma hukum yang membingungkan pelaku usaha dan pekerja. Ketiga, membantu sistem subsidi silang skema asuransi sosial, di mana negara turut menanggung sebagian biaya cuti melahirkan, sebagaimana diterapkan di beberapa negara maju. Keempat, memperluas cakupan perlindungan sektor informal melalui program BPJS Ketenagakerjaan, dana desa atau pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Yang kelima, meningkatkan literasi hukum pekerja dan pemberi kerja, serta membentuk unit pengawasan khusus berbasis digital untuk memantau pelaksanaan UU KIA secara real time. Oke, kita sampai di kesimpulan atau penutup. Undang-Undang KIA merupakan wujud pengakuan negara terhadap hak konstitusional ibu dan anak dan merupakan progresif dari sisi perlindungan sosial. Namun tanpa desain regulasi yang matang dan penguatan infrastruktural pelaksanaan, undang-undang ini justru berpotensi menjadi bumerang, baik bagi dunia usaha maupun kelompok yang justru hendak dilindungi. Oleh karena itu, seiring antara kementerian, pelaku usaha, organisasi buruh, dan lembaga legislatif menjadi kunci utama agar undang-undang ini dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian pembahasan dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak, serta bagaimana undang-undang berkembang dari rancangan sebelumnya dan tantangan yang dihadapi ketika dihadapkan dengan sistem hukum ketenagakerjaan yang telah ada. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bahwa perlindungan terhadap ibu dan anak bukan sekedar persoalan normatif atau legislatif, tetapi merupakan bagian penting dari kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan keadilan antar generasi. Undang-undang ini adalah langkah maju
tetapi masih menyisakan banyak pekerja rumah. Oleh karena itu, tanggung jawab kita bersama sebagai akademisi, sebagai warga negara, dan sebagai calon praktisi hukum adalah mengawal implementasi undang-undang ini agar tidak hanya hidup di atas kertas saja, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi kehidupan ibu dan anak di Indonesia. Saya, Ilma Arina Nur Aziza, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, menambah pemahaman dan menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai keadilan sosial dalam hukum ketenagakerjaan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.